Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Eh, saya sapa dulu teman-teman mahasiswa, semoga dimanapun berada selalu dalam keadaan baik dan sehat. Sebelumnya saya memohon maaf karena di pertemuan sebelumnya saya tidak bisa bertatap virtual secara langsung dengan teman-teman semuanya karena ada sesuatu hal sehingga saya harus menyempatkan waktu di waktu yang lain, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang seharusnya kita bahas pada kemarin, tapi akan saya jelaskan pada video ini, yaitu materi tentang pilihan kata. Baik, pada kesempatan kali ini materinya pilihan kata, ketepatan, kesesuaian kata, dan istilah. Ya. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama, saya akan memantik dengan sebuah kata, ya, dengan dua kata, yaitu kata sekarang dan kini. Ya. Kata sekarang dan kini, ya, secara tidak langsung itu memiliki makna yang sama. Baik itu makna kata dalam konteks kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Namun, dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan lebih dalam. Ternyata dua kata ini itu memiliki dua makna yang berbeda, tentunya pada konteks yang berbeda juga. Ya, tapi di beberapa kalimat atau di kalimat tertentu dalam konteks yang sama, kata sekarang dan kini itu bisa digunakan, bisa dipilih salah satunya. Ya, kita coba lihat pada konteks kalimat yang pertama. Karena dulu para petani di daerah itu berpindah-pindah, kini atau sekarang banyak terdapat lahan yang rusak. Nah, kata kini dan sekarang pada konteks kalimat yang pertama itu bisa sama-sama digunakan. Artinya bisa digunakan salah satunya. Gitu, ya. Karena dulu para petani di daerah itu berpindah-pindah, kini banyak terdapat lahan yang rusak. Atau karena dulu para petani di daerah itu berpindah-pindah, sekarang banyak terdapat lahan yang rusak. Ya, jadi pada konteks kalimat yang pertama ini, kata kini dan sekarang itu bisa sama-sama digunakan. Namun, ternyata penggunaan kata kini dan sekarang itu memiliki fungsi yang berbeda. Ya, kita coba pada kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga. Ini memiliki konteks yang sama. Ia pernah menjabat sebagai wakil rektor, dan kini ia sudah menjadi rektor. Kalimat yang ketiga, yang dulu dipandang remeh, kini disegani banyak orang. Kalimat kedua dan ketiga ini sama-sama menggunakan kata kini. Nah, fungsi dari kata kini pada kalimat kedua dan ketiga ini yaitu untuk menunjukkan hubungan waktu. Hubungan waktu yang terjadi saat itu dan yang sudah terjadi saat ini. Menunjukkan sebuah korelasi waktu, ya. Korelasi sebuah peristiwa. Dulu seseorang tersebut menjabat sebagai wakil rektor, tapi kini ia sudah menjadi rektor. Ya, ini jadi ada sebuah perubahan status, ada perubahan jabatan, di mana pada konteks ini yaitu menggunakan kata kini. Ya, kalimat yang ketiga pun sama, yang dulu dipandang remeh kini disegani banyak orang. Jadi ada perubahan status, ya, ada perubahan penilaian. Itu. Dulu mungkin orang tersebut bermasalah, namun sekarang orang tersebut malah justru disegani. Ya. Oke, jadi di sini kata kini yaitu berfungsi atau bertujuan untuk menunjukkan sebuah korelasi waktu, hubungan waktu, ya, antara dulu dan sekarang. Nah, tentunya kata kini itu tidak tepat digunakan kalau tidak menunjukkan sebuah korelasi waktu. Ya, ini yang terdapat pada kalimat keempat. Kini tiada lagi orang yang berpakaian seperti itu. Apabila konteks kalimatnya hanya seperti konteks kalimat keempat ini, maka ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Atau maka ini akan menjadi sebuah tanda tanya. Loh, memangnya dulu pakaiannya seperti apa? Gitu. Kok tiba-tiba ada konteks atau ada kalimat, kini tiada lagi orang yang berpakaian seperti itu. Seperti itunya yang seperti apa sih?
Gitu. Maka kata kini pada konteks kalimat yang keempat itu tidak tepat digunakan. Karena di sini tidak ada korelasi atau hubungan waktu. Yang terjadi dulunya seperti apa, kemudian sekarang seperti apa. Gitu. Ya, jadi di sini sudah sangat jelas kata kini itu digunakan untuk menunjukkan korelasi hubungan waktu. Ya, itu lebih tepat digunakan daripada menggunakan kata sekarang. Gitu, ya. Coba kita lihat kalimat yang ke-5 dan 6. Sekarang penelitian itu dilakukan, ini sebuah kalimat tanya. Sekarang penelitian itu dilakukan dibandingkan dengan kini penelitian itu dilakukan. Pada konteks kalimat yang kelima ini, pilihan kata yang tepat adalah kata sekarang. Karena apa? Karena sama dengan kalimat keempat tadi. Kalau menggunakan kata kini, itu tidak ada korelasi hubungan waktu antara yang terjadi dulu dan juga sekarang. Gitu. Maka pilihan kata yang tepat adalah kata sekarang. Gitu. Ya. Begitu juga pada konteks kalimat tanya yang kelima. Kapan daerah itu dikosongkan? Kini. Loh, kan nggak tepat banget. Kapan daerah itu dikosongkan? Sekarang. Sekarang. Kapan daerah itu dikosongkan? Sekarang. Masa kapan daerah itu dikosongkan? Kini. Nah, itu kan tidak tepat. Ya, jadi penggunaan kata sekarang dan kini ternyata memiliki makna yang berbeda tergantung dengan konteksnya. Pada konteks tertentu, salah satu pilihan kata tersebut tidak dapat digunakan. Oke, ini sebagai pembuka pembahasan kita pada materi pilihan kata. Ya, jadi teman-teman tentunya dapat menyimpulkan, ya, dapat menyimpulkannya, ya, bahwa sebuah kata yang memiliki makna yang sama tentunya akan berbeda apabila konteksnya pun berbeda. Oke, baik, lanjut. Oke, baik, selanjutnya, lalu apa itu pilihan kata? Ya, saya mengambil berdasarkan sumber yang ditulis oleh Goris Graf, ya, pada buku Diksi dan Gaya Bahasa. Pilihan kata atau diksi itu jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan atau makna dari jalinan kata-kata itu. Karena apa di sini? Karena pilihan kata atau diksi itu berfungsi untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan. Ya. Jadi pilihan kata itu bukan hanya sebatas lambang bunyi yang memiliki referen, lambang bunyi yang memiliki makna, itu bukan. Ya. Ini namanya sebuah ponsel, ya. Ini tidak serta-merta dinamakan sebuah ponsel ataupun gawai. Tapi ini adalah ide atau gagasan yang disederhanakan dalam bentuk benda atau wujud yang namanya ponsel atau HP. Ya. Atau referen dari kata ponsel atau gawai adalah bentuknya adalah smartphone seperti ini. Ya. Di mana smartphone atau ponsel ini adalah suatu proses dari sebuah peristiwa lahirnya sebuah gagasan atau ide. Ya. Mungkin dulu gagasan atau idenya adalah bagaimana caranya kita berkomunikasi tapi dengan jarak jauh. Nah, itu gagasan. Ya, menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Akhirnya ada sebuah gagasan untuk menciptakan sebuah alat canggih yang saat ini disebut sebagai ponsel atau gawai. Gitu. Jadi pilihan kata atau diksi itu berfungsi untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan supaya dapat tersampaikan dengan tepat. Ya. Kata yang kita pilih untuk menyampaikan maksud yang akan kita sampaikan kepada orang lain itu banyak jenisnya. Nah, ini tentunya konteksnya berbeda.
apabila kita menyampaikannya dengan bahasa tulis dan juga bahasa lisan. Kalau kita menyampaikan dengan bahasa tulis, tentunya kita memiliki banyak waktu untuk mencari pilihan kata yang tepat. Tapi lain halnya ketika kita menyampaikannya dengan bahasa lisan, seperti yang saat ini sedang saya lakukan. Saya tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir menentukan pilihan kata yang tepat. Karena apa? Karena mulut saya harus menyampaikan lambang-lambang bunyi yang bermakna, sedangkan pikiran saya harus terus memproses kata-kata yang akan saya keluarkan. Gitu. Kalau jeda, bagaimana? Kalau jeda nanti akan terlihat bahwa saya tidak menguasai materi. Gitu. Maka di dalam menyampaikan sebuah pilihan kata dalam bahasa tulis dan bahasa lisan itu berbeda. Akan lebih baik ketika kita menyampaikannya dalam bentuk bahasa tulis. Karena apa? Karena kita memiliki kesempatan yang banyak untuk menentukan pilihan kata yang tepat. Gitu. Ya. Kita coba lihat. Di sini ada 6 kata, ya, 6 kata yang memiliki makna sama. Ya. Namun, tentunya ke-6 kata ini akan menjadi berbeda maknanya jika konteks kalimatnya juga berbeda. Ya. Yang pertama, ada kata sebentar, sejenak, sepintas, sekilas, sekejap, dan seterusnya. Ke-6 kata ini memiliki makna yang sama. Namun apabila konteksnya berbeda, maka maknanya pun akan menjadi berbeda. Ya, coba kita lihat. Pada kalimat yang pertama, coba perhatikan sebentar lukisan itu. Konteksnya misalnya, saya sedang mengajar di sebuah ruangan. Ya, pada awal pertemuan, saya akan mengajak anak-anak untuk membangun konteks. Di ruangan ini banyak lukisan. Baik anak-anak, di ruangan kita ini banyak lukisan yang memiliki banyak makna. Coba perhatikan sebentar lukisan itu. Coba perhatikan dengan sejenak lukisan itu. Coba perhatikan sepintas lukisan itu. Atau coba anak-anak perhatikan sekilas lukisan itu. Lukisan itu bukan hanya sebatas coretan-coretan warna. Tapi lukisan tersebut itu memiliki makna yang dalam, di mana perpaduan warna itu menjadi sebuah makna yang dapat kita rasakan. Ya, perpaduan warna, di mana warna tersebut menjadi sebuah makna yang dapat kita terima. Perpaduan warna tersebut memiliki maksud yang dapat kita terima. Jadi bukan hanya sebatas coretan-coretan warna. Tapi akan berbeda lagi ketika konteks kalimatnya. Anak-anak, coba perhatikan sekejap lukisan itu. Sekejap. Saya mau tidur sekejap. Coba perhatikan sejurus lukisan itu. Ini tidak tepat digunakan. Ya. Jadi, ke-6 pilihan kata ini menjadi berbeda maknanya ketika konteks kalimatnya pun berbeda. Ya. Ya. Saya mencoba untuk menghela nafas sebentar. Sejenak saya menghela nafas. Tapi berbeda. Sepintas saya menghela nafas. Nah, sejenak saya menghela nafas untuk merasakan bahwa hidup ini benar-benar bermakna. Sekilas saya menghela nafas untuk merasakan bahwa hidup ini benar-benar bermakna. Nah, itu tidak bisa. Ya, konteks menghela nafas itu lebih tepat menggunakan kata sejenak ataupun sebentar. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, sudah menjadi hal yang wajar atau lumrah ya ketika kita akan menyampaikan sebuah ide atau gagasan, baik itu secara tulis ataupun lisan, kita ingin menyampaikan dengan bahasa yang tepat. Kita ingin menyampaikan dengan kata-kata terbaik kita.
Ya, tapi tentunya tepat dan terbaik itu bukan dari sudut pandang kita sebagai penulis ataupun pembicara, tapi tepat dan terbaik menurut orang lain yang akan menerima bahasa kita, orang lain yang akan membaca tulisan kita, atau orang lain yang akan mendengarkan kita gitu. Ya. Jadi untuk menentukan sebuah pilihan kata yang tepat, apakah makna kata tersebut itu tepat atau tidak, biasanya ya, misal saya gitu ya, saya referensinya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah pilihan kata ini sebenarnya tepat? Atau menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Apakah pilihan kata yang saya gunakan itu sudah tepat? Ya, maka di dalam menyampaikan sebuah ide atau gagasan, ya, tentunya ada beberapa syarat dalam menentukan pilihan kata yang harus kita lakukan. Syarat yang pertama adalah kata tersebut harus tepat. Artinya tepat mengungkapkan gagasan secara cermat. Ya. Bahasa yang kita pilih itu harus tepat. Dan yang kedua adalah benar. Ya. Benar yang dimaksud di sini adalah benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ya. Apakah unsur-unsur yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan? Baik itu secara morfologis, sintaksis, atau semantiknya, maknanya, atau dari unsur fonologinya gitu ya, kejelasannya. Ya. Apakah sudah benar gitu ya? Itu. Yang ketiga, kata-katanya lazim untuk digunakan atau lazim pemakaiannya. Ya, jadi di beberapa konteks kata, ya, beberapa konteks kalimat, ya, itu terkadang ada beberapa pilihan kata yang tidak lazim atau tidak tepat pemakaiannya. Nanti akan saya berikan contohnya. Yang keempat, kata yang digunakan itu harus efektif dan efisien. Ya, sesuai dengan apa yang kita maksudkan saja, tidak perlu bertele-tele atau melebih-lebihkan. Ya. Oke, kata yang kita pilih itu harus langsung pada poinnya saja. Harus pada poin gagasan yang ingin kita sampaikan. Tidak perlu bertele-tele. Ya. Oke, kita coba lihat contoh kalimatnya. Kalimat yang pertama. Meskipun banyak risikonya, Amir memutuskan untuk melanjutkan penelitian itu. Ia mengajukan saran yang diberikan oleh dosen pembimbingnya. Ya, pilihan kata apa di sini yang kurang tepat? Apa di sini yang kurang tepat pilihan katanya? Oke, ini sudah saya tandai ya dengan tulisan italik atau miring. Kata mengajukan. Ya, kita coba lihat kata dasar dari acuh. Acuh itu peduli. Ya. Jadi di sini maknanya sebenarnya ia mempedulikan saran yang diberikan oleh dosen pembimbingnya. Padahal kalau dilihat dari konteks kalimat yang pertama ini sebenarnya Amin itu tidak memperdulikan. Gitu. Ya, meskipun dosen tersebut sudah menyampaikan bahwa penelitiannya banyak risikonya, seharusnya jangan dilakukan, ya. Tapi Amir tidak memperdulikannya. Tapi di sini pilihan katanya adalah mengajukan, di mana maknanya adalah memperdulikan atau peduli. Ya. Jadi ini pilihan katanya tidak tepat. Ya. Seharusnya ia tidak mempedulikan saran yang diberikan oleh dosen pembimbingnya. Ya. Ataupun ia tak acuh terhadap saran yang diberikan oleh dosen pembimbingnya. Jadi kalimat yang pertama ini tidak tepat pilihan katanya. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua. Polisi telah berhasil menangkap pelaku pengerusakan gedung sekolah itu. Ya. Pada pilihan kata di kalimat yang kedua ini juga terdapat pilihan kata yang tidak tepat, yaitu kata pengerusakan. Ya. Ini secara proses morfologis, ya, bukan kata pengerusakan, kata dasarnya rusak, tapi perusakan. Gitu. Ya. Jadi di sini ada pilihan kata yang tidak benar, ya, pilihan kata yang tidak benar. Seharusnya perusakan bukan pengerusakan. Yang ketiga, sebanyak 35 orang rombongan ziarah tersebut langsung tewas di tempat setelah bus yang ditumpangi terlibat kecelakaan yang cukup hebat. Oke.
Ya, kata apa di sini yang pilihannya tidak lazim? Oke, di sini adalah kata tewas, ya. Kata tewas ini tidak lazim untuk digunakan pada konteks kalimat ini. Kata tewas ini kalau misalnya ini konteksnya kan konteks jurnalistik ya, kutipan konteks jurnalistik. Pada kalimat yang ketiga ini ya, kata tewas itu ya kalau misal eh, seorang pelaku kejahatan gitu ya, itu bolehlah menggunakan pilihan kata tewas. Misalnya setelah baku tembak dengan aparat kepolisian, teroris tersebut langsung ditembak dan tewas di tempat. Ya. Tapi di sini kan rombongan ziarah. Rombongan ziarah kan mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki niat baik untuk berkunjung ke makam-makam para pendahulunya, untuk mengingat bahwa suatu saat ia juga akan meninggal, gitu, ya. Tapi konteks di sini pilihan kata tewas itu tidak lazim. Nah, ini sering saya saksikan di running text di televisi itu ya. Itu pilihan kata tewas ini tidak lazim digunakan. Ya. Kemudian kalimat yang keempat. Penelitian ini dilakukan agar supaya hasanah ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Ya. Di sini ada kata yang tidak efisien. Ya. Ada pemborosan kata di sini, yaitu kata agar dan supaya. Kata agar dan supaya itu memiliki makna yang sama. Ya, jadi dalam satu konteks kalimat tidak perlu digunakan dua-duanya. Cukup pilih salah satu saja. Penelitian ini dilakukan agar, ya, atau penelitian ini dilakukan supaya. Jadi tidak perlu digunakan keduanya. Ya. Nah, ini adalah keempat syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan kata. Ya. Oke, kita coba lanjut. Kita coba lanjut ya. Nah, di sini ada jenis-jenis pilihan kata ya. Oke, pilihan kata berdasarkan maknanya ya. Sebenarnya pilihan kata berdasarkan makna ini kurang lebih ada 10 makna ya. Ada 10 makna. Tapi dalam hal ini karena ini bukan konteks ilmu bahasa, maka saya menyampaikannya dua saja. Ya, yaitu makna konotasi atau makna konotatif dan makna denotatif. Ya. Nah, jenis diksi berdasarkan makna konotatif adalah diksi, kata, atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Makna konotatif juga bisa diartikan sebagai makna kias yang berkaitan dengan nilai rasa. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Ya. Saya sajikan 4 contoh kalimat di sini. Ya, misalnya, tubuhnya sangat langsing. Kalimat pertama. Kalimat kedua, tubuhnya sangat kurus. Ya. Kata langsing dan kurus ini oke lah, maknanya hampir sama, ya. Yaitu suatu suatu tubuh di mana tubuh tersebut ya tidak ideal, tidak gemuk gitu ya, tidak besar. Ya. Nah, perbedaannya adalah kata langsing ini lebih bermakna atau berkonotasi baik, ya, atau positif. Tapi kata kurus ini konotasinya negatif, kurang baik. Ya, misalnya, saya akan menyanjung istri saya ini. Wah, kamu setelah mengikuti senam setiap minggu, tubuh kamu sekarang terlihat langsing gitu. Maka yang dirasa oleh istri saya apa? Dia merasa tersanjung, dia merasa senang gitu. Ya. Tapi kalau kalimat yang saya ucapkan adalah, wah, setelah kamu mengikuti senam setiap pekan, tubuh kamu terlihat sangat kurus. Nah, ya, tentunya responnya berbeda dengan kalimat pertama yang saya sampaikan.
ya, responnya adalah negatif. Dia tidak tersanjung, dia tidak senang. Ya, maka kata langsing ini konotasinya positif, sedangkan kurus adalah konotasinya negatif. Ya. Begitu juga dengan kalimat ketiga dan keempat, Satpol PP menertibkan para gelandangan. Dengan Satpol PP menertibkan para tunawisman. Kata gelandangan dan kata tunawisman ini memiliki makna yang sama. Ya. Namun konotasinya berbeda. Gelandangan itu konotasinya lebih ke arah negatif, tidak baik, sedangkan tunawisman itu baik atau diperhalus. Gitu. Nah, yang kedua ada makna denotatif. Makna denotatif di sini adalah makna yang sesungguhnya atau makna dasar yang merujuk pada makna yang lugas atau dasar dan sesuai dengan kesepakatan masyarakat pemakai bahasa. Ya, ini dikutip dari bukunya Suwanti. Ya. Misalnya masyarakat bahasa di daerah Jawa, ya, untuk menunjuk wanita perempuan, ya, baik itu yang melahirkan atau orang yang lebih tua, kita menyepakati dengan kata ibu atau mama. Dan untuk menunjuk makna atau referen terhadap laki-laki yang lebih tua atau laki-laki ayah kandung, ya, maka kita menyebutnya atau menggunakan kata bapak atau ayah. Ya, itu adalah makna sesungguhnya, makna yang sudah menjadi kesepakatan. Gitu, ya. Jadi kata bapak di sini bukan hanya sekadar bapak orang tua atau bapak menjadi orang tua kandung, tapi di sini sudah mengalami perluasan makna bahwa bapak di sini adalah bisa juga merujuk kepada orang laki-laki yang lebih tua dari kita. Itu ya. Lebih tua dari kita secara usia, bisa juga lebih tinggi dari kita secara status kalau dalam sebuah instansi. Meskipun yang menjabat sebagai kepala sekolah dia lebih tua dari saya, maka karena beliau adalah kepala sekolah, maka saya memanggilnya bapak. Ya, itu adalah sebuah kesepakatan, ya, atau makna denotatif sesuai dengan makna sesungguhnya. Baik, selain berdasarkan makna, ya, selanjutnya ada juga hubungan makna dan bentuk. Ya. Nah, ini juga terkait dengan pilihan kata. Ya. Yang pertama ada sinonim. Ya. Sinonim adalah bentuk-bentuk bahasa yang memiliki makna kurang lebih sama atau mirip, atau sama dengan bentuk lain. Ya, misalnya itu tadi, kata sebentar, sejenak, sekejap, ya, sekilas, ya, itu adalah sinonim. Sebuah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Gitu. Ya, itu sinonim, persamaan kata. Ya. Nah, lawan dari sinonim biasanya adalah antonim. Antonim ini merupakan hubungan di antara kata-kata yang dianggap memiliki makna yang bertentangan. Ya, baik, buruk, siang, malam, ya. Itu adalah antonim. Ya, lawan kata, perlawanan kata. Ya. Dan yang ketiga ada homonim, ya. Homonim atau homonimi berarti nama yang sama untuk benda atau hal yang lain. Dengan kata lain di sini, homonimi adalah hubungan antara kata yang ditulis atau dilafalkan dengan cara yang sama dengan kata yang lain, tetapi maknanya tidak saling berhubungan. Bentuk katanya sama, ya, bentuk katanya sama, tapi maknanya berbeda. Ya. Misalnya kata kopi. Misalnya kata kopi. Ya. Kopi. Ya. Kopi. Kopi di sini bisa bermakna, ya, minuman, ya,
bisa juga bermakna ya, ini bentuk bahasanya sama, pelafalannya sama, namun maknanya berbeda. Ya, ini adalah homonim. Ya, bentuknya sama, namun maknanya berbeda dan tidak saling berkaitan. Kopi minuman ya, kopi itu minuman yang bisa menimbulkan efek. Ya, ini sih entah itu mitos atau efeknya memang berbeda-beda setiap orang. Setelah minum kopi, pikiran saya menjadi jernih. Atau setelah minum kopi sangat mengantuk, saya jadi tidak mengantuk. Nah, itu adalah kopi minuman. Kopi sebagai penggandaan, maaf, penggandaan. Ya. Mas Joko, tolong kopikan berkas ini menjadi 5. Ya. Ya, menggandakan sebuah benda, ya, fotokopi, ya. Ini lafalnya sama, bentuknya sama, namun maknanya berbeda. Ya, itu penggandaan, ya, kopi. Bisa juga kelipatannya, gitu. Ya. Nah, ini adalah homonim. Ya. Oke, ya. Nah, selanjutnya ada polisemi. Ya. Polisemi adalah satuan bahasa yang memiliki lebih dari satu makna, tapi masih dapat saling berhubungan. Ya, misalnya contoh kata, ya, kata akar. Akar itu pada konteks yang berbeda memiliki makna yang berbeda juga. Akar bisa berkaitan dengan bagian tanaman yang ada paling bawah, ya. Itu akar. Ya, yang di tanah, di dalam tanah. Itu akar, bagian tanaman. Tapi akar juga bisa bermakna asal mula. Ya, asal mula. Ya. Asbabul nuzul. Ya, sebab akibat. Ya. Ya, sebab akar permasalahan. Ya, asal mula. Asal mula terbentuknya bumi ini salah satunya adanya teori Big Bang. Oh tidak, ternyata ada teori yang lain. Asal mula terbentuknya bumi. Nah itu terserah. Ya. Kemudian akar juga bisa bermakna suatu hal yang menjadi dasar. Landasan teori. Ya, landasan teori itu juga bisa berkaitan dengan akar. Ya, menjadi dasar. Ya, itu adalah polisemi. Meskipun di sini maknanya berbeda, ya, tapi ada keterkaitan makna, ya, ada keterkaitan makna. Ya. Selanjutnya ada ambiguitas, ya. Ambiguitas dapat diartikan dengan makna ganda. Ya, konsep ini mengacu pada sifat konstruksi penafsiran makna yang lebih dari satu. Ya, jadi satu kata yang memiliki 2 makna. Ya. Misalnya, ya, mahasiswa baru itu harus bayar SPP. Mahasiswa baru itu harus membayar SPP. Ini bisa bermakna ganda. Ya. Makna gandanya adalah bisa berkaitan mahasiswa baru, ya. Ya, mahasiswa baru adalah seorang peserta didik baru atau mahasiswa baru, ya. Bisa juga seorang mahasiswa yang mahasiswa baru harus membayar SPP. Nah, ini konteksnya. Nah,
mahasiswa baru membayar SPP. Ini konteksnya bisa mahasiswa baru atau ada seorang mahasiswa yang baru membayar SPP. Nah, ini ambigu maknanya. Ya. Jadi kata-kata atau kalimat seperti ini bermakna ambigu, ya, bermakna ganda, dan ini menjadi sebuah kalimat yang tidak baik. Mahasiswa baru membayar SPP. Mahasiswa baru atau mahasiswa yang baru membayar. Itu ya, ini adalah bentuk dari ambiguitas. Ya. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir ada redundansi. Ya. Istilah redundansi sering diartikan sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan. Misalnya berlebihan pemakaian unsur segmental dalam kalimat. Ya, itu ya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Yaitu kata agar dan supaya dalam satu kalimat. Ya, itu tidak baik ya, karena itu berlebihan. Karena kata agar dan supaya itu sudah memiliki makna yang sama. Oke, ya. Oke, sudah selesai. Ya. Baik ya. Ini adalah materi tentang pilihan kata. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai selesai dapat diterima dengan baik ya. Kesimpulannya adalah sebuah pilihan kata itu sangat penting ya untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Baik itu secara lisan ataupun secara tertulis ya. Karena pilihan kata yang tepat dapat mudah diterima dengan baik dalam menyampaikan gagasan kepada orang lain. Ya, tadi banyak sekali unsur-unsur pilihan kata yang harus kita uh, tekankan ya. Ada ketepatan, kebenaran, kelaziman, dan juga keefisien dan efektivitas sebuah pilihan kata gitu ya. Tentunya pilihan kata ini sangat penting teman-teman pelajari, apalagi yang nanti kaitannya dengan karya tulis ilmiah ya. Tentunya teman-teman akan selalu berkecimpung dengan pilihan kata ya, baik itu dalam tugas-tugas perkuliahan, tugas perkuliahan rutin, ataupun nanti kaitannya dengan tugas akhir gitu ya. Baik ya, untuk diskusinya semoga nanti kita bisa lakukan pada saat pertemuan secara langsung atau virtual secara langsung ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.